anak ikut sama ibunya, jarang anak ikut sama bapaknya. Kecuali kalau ibunya itu kawin lagi dengan laki-laki lain. Jadi dianggap kekosongan. Kenapa? Karena kedua orang tuanya itu sudah tidak bersama lagi. Yang memberikan nafkah anak itu adalah orang tua laki-laki. Al-faragu alladhi yatahakkamu, yang menentukan fil atfali pada anak-anak. Atfal wal murahiqin, dan orang-orang yang puber. Jadi sana itu ada tingkatannya, ada namanya sabiyun, ada atfalun, ada murahiqin. Atfal itu ya kalau umur-umur berapa, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sudah dianggap atfal. Itulah sebabnya tingkatan sekolah itu sebelum masuk di SD dinamakan Raudatul Atfal, bukan Raudatul Sabi. Raudatul Al-Atfal, taman kanak-kanak. Sebelum ada sekarang muncul lagi, sebelum Raudatul Atfal ada namanya taman main. Namanya taman main. Anak-anak itu ketika sudah berumur 2-3 tahun, sudah bisa bicara, sudah bisa diikut sertakan di situ. Namanya taman main. Itu juga dibentuk oleh negara kita. Kabur penglihatanku. Wal murahiqin, yaitu puber, dari meninggalkan masa kanak-kanak naik ke masa dewasa. Namanya murahiqin, pubertate atau pubertas. Nah, kita semua itu akan mengalami seperti itu. Ya. Orang itu kalau sudah masuk pubertasnya itu diawali dengan apa? Mimpi. Karena pubertas itu berarti masuk alam apa balik. Kebalikan laki-laki perempuan itu berbeda. Kalau perempuan kebalikannya itu umumnya 9 tahun. Ya. Kalau laki-laki 15 tahun. Beda berapa itu 9 dengan 15? Berapa? Berapa bedanya? 15 dengan 9 berapa bedanya? 6 tahun. Sehingga ada cendekiawan kita itu yang mengatakan bahwa ada yang namanya umur perkawinan yang ideal. Umur perkawinan yang ideal, yang bagus, yang cocok, yang pantas, yaitu setengah umur laki-laki ditambah 6 tahun, itulah umur perempuan. Sebagai contoh, kalau laki-laki itu mempunyai umur 24 tahun, kamu berapa umurmu? Berapa? Jangan pikir-pikir dulu, umur 24 lah misalkan. Kenapa saya mengatakan 24? Karena umur perkawinan sekarang ini ditetapkan oleh pemerintah umur 18 tahun. Kalau belum cukup umurnya 18 tahun, tidak izinkan kawin. Nah, kalau laki-laki umur 24 tahun dibagi 2 berapa? Berapa? 12 sih? Tambah 6. 18. Nah, jadi kalau laki-laki berumur 24 tahun, cocoknya itu idealnya kawin dengan perempuan yang berumur 18. Kalau laki-laki itu
mempunyai umur 26 tahun, 26 bagi 2. 13 tambah 6. Kenapa sampai ditambah 6 bukan tambah 5 atau tambah 10? Kenapa? Coba bertanya kepada saya, kenapa? Kenapa bukan misalkan setengah umur laki-laki tambah 7 tahun, tetapi 6 tahun? Kenapa? Karena perbedaan antara perempuan dengan laki-laki kebalikannya itu beda 6 tahun. Jadi kalau ada yang melamar kalian nanti itu umurnya berapa? Umurnya 24 tahun dan umur kalian sudah 18 tahun, terima saja. Jangan mengatakan laki-laki tua. Justru itu yang ideal. Kalau ada perempuan mau kawin dengan laki-laki yang seumur, bagaimana resikonya? Kamu harus bersedia di madu. Mau? Tidak mau. Kamu bersedia di madu. Kenapa? Karena kamu sudah tua, ya, suamimu masih muda, masih bisa menanjak gunung. Kamu sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena perempuan ada menopausnya. Perempuan ada menopausnya. Sekalipun laki-laki juga tuh ada, namanya ada pos. Ya, ada menopausnya perempuan. Umumnya kalau perempuan Indonesia itu 50 tahun sudah menopausmi. Artinya tidak datang haidnya lagi. Kalau perempuan tidak datang haidnya lagi, tidak bisa lagi meladeni suaminya. Kalau tidak meladeni, ya suaminya itu nanti akan mencari perempuan yang lain. Jadi harus siap di madu. Ya, harus siap di madu kalau mau kawin dengan seumur. Yang kedua, kalau misalkan sama-sama umurnya itu satu mengatakan satu, yang satunya mengatakan 2. Kalau cekcok itu langsung panas naik. Tapi kalau laki-laki itu agak umuran, lebih tua dari kita, punya kebijakan yang tinggi. Ya, punya kebijakan yang tinggi. Palingan kalau istrinya marah, ya dia tinggalkan, biar dia ngomong terus, ya, sendirian. Tapi kalau sama-sama umurmu, naik satu pitam, yang satu lagi juga naik pitam, akhirnya baku tabrak. Sudah mengerti nih? Ini satu pendapat, tetapi ini pendapat ya ada benarnya. Ada benarnya. Wa minal awamilil asasiyati, di antara faktor-faktor mendasar, di antara faktor-faktor yang mendasar, allati tuwaddi ghaliban, yang membawa biasanya ilan hirafil waladi. Inhiraf itu artinya apa? Hampir sama Pak, penyelewengan, ya. Adamul istifadati minal faragi. Adamul istifadah yaitu tidak mengambil faedah minal faragi, dari kekosongan, alladhi yatahakkamu fil ahdasi wal murahikin, ya, yang menentukan pada umur-umur muda tadi, atfal, ya, umur-umur muda, wal murahikin, dan orang-orang yang puber, yang balik. Jadi maksudnya anak-anak itu nanti baik didikannya kalau orang tuanya itu bersama-sama mendidiknya. Satu mencarikan rezeki, yang satunya mendidik di rumah. Karena perempuan itu sebenarnya digelar sebagai apa?
pendidik utama. Ya. Perempuan atau istri itu, ibu itu sebagai pendidik utama. Itulah sebabnya kalau laki-laki ingin kawin dengan seorang perempuan sebagai pendamping hidupnya, maka dia harus dia itu memilih memilih mana yang pantas, terutama masalah akhlaknya. Kalau istrinya yang bakal menjadi ibu anaknya itu akhlaknya buruk, maka keburukan akhlaknya itu akan menurun kepada anaknya nanti. Jadi kalian semua ini yang perempuan, mahasiswa-mahasiswi harus memperbaiki akhlaknya. Dan kamu tidak perlu misalkan putus asa karena wajah kamu tidak menarik. Yang perlu kamu pelihara itu akhlakmu. Banyak laki-laki itu kawin dengan perempuan, dianya ganteng, tapi istrinya itu tidak tahu bagaimana bentuknya. Lalu ditanya, kenapa kamu suka itu? Apanya? Apanya yang menarik buat kamu itu? Wajahnya tidak, kulitnya tidak. Apa jawaban laki-laki itu? Yang saya tertarik kepada akhlaknya. Jadi akhlak itu yang paling utama aku sekarang. Buat apa cantik kalau menjadi piala bergilir? Ini istilah ini adalah istilah sudah usang ini istilah, karena lama sekali sejak kecil saya dengar istilah itu. Kalian tahu namanya piala bergilir? Tahu apa? Dia mengatakan tahu. Yang namanya piala bergilir itu perempuan yang mempunyai banyak cowok. Putus satu, pindah ke yang satu. Itu namanya piala bergilir. Nah, kalau kamu jadi piala bergilir, pasti orang itu tidak mau lagi. Kan banyak perempuan sekarang ini, anakku sekalian, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan tanda-tanda hari kemudian nanti itu, kalau dunia sudah hampir kiamat, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Perbandingan dalam hadis ini bukan ucapan saya. Perbandingannya ada mengatakan 40 perempuan, 1 laki-laki. Ada juga mengatakan 50 perempuan, 1 laki-laki. Kalau laki-laki nanti keluar dari rumahnya, kalau waktunya sudah sampai itu dikepung oleh 40 perempuan. 10 kiri, 10 kanan, 10 depan, 10 belakang. Semuanya mau dikawini. Tidak ada yang mau naik di situ, tidak ada. Tetapi tunggu tinggal berapa hari sudah kiamat itu. Buat apa orang pengantin baru kalau besok kiamat? Mau apa kira-kira? Jadi sekarang ini kalian harus memiliki modal semacam ini. Tetapi kalau perempuan itu wajahnya cantik, akhlaknya juga cantik, sudah jadi rebutan nanti sama laki-laki. Semuanya mau. Saya ini tidak baca-baca kitab tadi ini. Adamul istifadati al-farag alladhi yatahakkam fil ahdathi wal murahikin wa minal wa minal ulumika wa minal ma'lumi wa minal ma'lumi diantara yang diketahui annal walada, anna atau inna? Anna kenapa anna? Mana enak kalau kita katakan inna dengan anna? Anna Anna enak Kalau inna itu di awal, kalimat.
Dan kalau bersambungan dengan na, nun yang bertasid innahu. Wa minal ma'lumi annal walada itukah? Wa minal ma'lumi di antara yang ketahui annal walada sungguhnya anak-anak itu apa itu namanya? Apa tulisannya itu sudah? Apa tulisannya? Mada kah? Mundu, ya mundu. Mundu itu artinya sejak. Mundu nas'atihi, sejak tumbuh. Sejak tumbuh. Karena kita semua itu selalu bertambah umur tak. Setiap saat bertambah itu. Ya? Demikian juga anak-anak itu waktu ada anak-anak kemudian tumbuh-tumbuh menjadi dewasa. Wa minal ma'lumi annal walada mundu nas'atihi, sejak pertumbuhannya. Apa lagi di situ? Tidak jelas kulihat. Mulaun apa? Apa itu? Bil umri. Apa tulisannya di situ? Mulaun dengan apa? Laib. Oh, laib ya. Sebenarnya kata-kata mualla itu ya dari wala'a. Ya. Wala'a, orang Arab itu mengatakan atini walla'atak. Artinya korek apimu. Jadi ketika anak itu sudah keinginan bermainnya itu ya sudah tumbuh. Ini kadang-kala saya tidak kentara penglihatanku. Apa di situ? Mayalun kah? Mubalin. Tertulis apa di situ? Apa tulisannya, mubal atau apa? Ya, condong. Kalau mayalun artinya condong. Mayalun ilal mugamarati. Mugamara itu artinya ini permainan yang apa itu yang tinggi, mugamara. Ya. Mayalun itu artinya condong kepada ya permainan tingkat tinggi. Ya. Salah satu contohnya anakku sekalian, ada orang yang apa itu? Yang melakukan satu permainan yang sulit sekali. Yang sulit. Tetapi orang itu mau melakukannya. Itu namanya mugamara, ya. Seperti misalkan dulu waktu kecil saya itu ada orang yang naik sepeda di atas tali. Kalau sekarang ini orang mengatakan menguji adrenalin. Seperti mendaki gunung kah. Ya. Sesuatu yang
yang sukar, tapi dia lakukan. Itu namanya mugamarah. Condong ketika anak itu condong melakukan perbuatan-perbuatan yang tingkat tinggi. Tidak jelas kulihat kenapa begitu. Jadi tergantung dari perkembangan dan pertumbuhan anak itu. Semakin tumbuh besar, semakin melakukan amalan-amalan yang tinggi, ya, yang berat. Ilal mugamarah, apa lagi itu? Apa lagi itu? Muhibbun apa? Muhibbun itu artinya menyukai. Hah? Oh, fusha. Fusha itu sama dengan istirahat. Muhibbun lil fushati wa tamattu'i, dan bersenang-senang. Bin nadir tabi'ah. Bil manadiri at-tabi'ah. Manadir itu artinya pemandangan at-tabi'ah yang tabiat yang biasa, yang asli. Ya. Seperti misalkan kita itu pergi ke gunung untuk melihat apa? Melihat banyak tumbuh-tumbuhan di sana itu. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang menarik. Yang biasanya orang itu ambil menjadi apa? Menjadi bunga, ya, di tempat di halaman rumahnya. Itu tabiat, artinya tabiat yang biasa, yang asli. Apa tulisnya? Apa tulisannya sudah itu? Panarahu fi harakatin. Panarahu, lalu kita melihat fi harakatin, pada gerakan. Daimah. Pemandangan daimah selamanya. Fil li'abi, pada permainan, ma'a mangkana fi sinni, bersama dengan yang seumur. Apa itu hinan? Sewaktu-waktu. Jadi biasanya anak itu dia juga akan memilih umur-umur sejawatnya, ya, untuk bermain bersama-sama. Kadang-kala anak itu tidak mau bermain kalau ya anak itu sudah ada yang besar, ada yang kecil, kan dia mencari yang kecil sama-sama. Ya. Karena pada dasarnya anak-anak itu, anakku sekalian, mempunyai sifat ego yang tinggi. Anak-anak itu mempunyai sifat ego yang tinggi, selalu ingin menang. Ya. Jadi dia tidak mau main dengan orang yang lebih besar daripadanya.
Karena pikirannya pasti dia kalah. Apa saja permainannya pasti dia kalah. Pasti orang yang besar itu lebih banyak pengalamannya dan banyak keterampilannya. Jadi biasanya dia mencari teman-temannya. Kenapa? Karena anak kecil itu mempunyai sifat ego yang tinggi. Itulah kalau misalkan anak-anak itu memiliki sesuatu, ya, lalu temannya lain melihat, sementara temannya itu tidak memiliki itu, maka anak tadi yang tidak memiliki mengatakan, iya nanti saya suruh bapakku belikan kak. Sekalipun bapaknya itu ya tidak sebanyak uangnya dari bapaknya temannya itu. Kalau dipukul, dia mengatakan, awas saya sampaikan bapakku, nanti kamu juga dipukul. Selalu begitu anak yang sifatnya anak-anak itu. Ego, jadi dia mencari juga bermain dengan anak-anak yang seumur dengan dirinya. Kalau dalam bahasa Bugis orang mengatakan sifat dawai, artinya harmonis kalau bermain dengan ya sejenisnya atau seumurnya. Man kana fi sinni hinan. Wa fi apa itu? Apa itu? Ya, pada apa tasalluk itu artinya sama semua itu artinya bergantung atau memanjat atau mendaki, itu semua. Rakdi wa tasalluki ahyanan, kadangkala. Wahia apa itu? Tidak kentara kulihat ini. Wa fil mumarasatir riyadati taratan. Ahyanan tadi itu sama dengan taratan. Ya. Kalau bahasa Inggris sometimes, ya, kadangkala. Mumarasa itu mempraktekkan. Ar-riyada itu artinya apa? Olahraga. Mumarasa riyada mempraktekkan olahraga. Segala macam bentuk olahraga. Termasuk yang biasa kalian lakukan itu senam dengan bermacam-macam namanya. Senam apa saya tidak tahu. Yang penting menggerakkan badan. Ini namanya mumarasa ar-riyadiyah. Ar-riyada, yaitu mempraktikkan ya olahraga. Taratan kadangkala. Apa lagi itu? Apa lagi itu? Fil la'abi, dalam permainan, bil al-abil kurati, dengan permainan bola. Taratan ukhra, kadangkala yang lain. Nah sekarang anakku sekalian, dengan kemajuan, ya mungkin tidak tahu apa, sudah melebihi barangkali emansipasi. Itu dulu Raden Ajeng Kartini melakukan emansipasi. Apa artinya emansipasi?
persamaan hak. Waktu itu perempuan ya tidak ada kesempatannya untuk belajar. Yang belajar hanya laki-laki. Maka Raden Ajeng Kartini itu yang memperjuangkan bagaimana perempuan juga ikut masuk dalam pendidikan. Itu emansipasi. Sekarang ini sudah emansipasi yang kelewatan ini. Kenapa? Perempuan itu tidak mau kalah dengan laki-laki permainan sepak bola. Sekarang ini sudah beberapa negara itu yang mempunyai pemain sepak bola dari perempuan. Terutama negara-negara Eropa. Dan caranya bermain bola ya tidak kalah dengan laki-laki. Caranya menendang itu ya. Kalau macam saya kalah karena tidak tahu main bola. Ada lagi lebih berbahaya. Ada namanya American Wrestling. Apa itu kalau wrestling itu bahasa Inggrisnya gulat. Ada namanya gulat apa? Gulat bebas. Kalau kita lihat itu mematikan. Jadi dua orang yang memain gulat itu dimasukkan di dalam satu ring. Sudah pernah lihat? Kamu tadi bicara. Ya wrestling itu artinya apa tadi? Ya, itu dimasukkan dalam ring. Jadi dia berduaan saja di dalam itu. Caranya memukul luar biasa. Saya mengatakan bukan luar biasa, luar binasa. Kenapa? Karena bisa saja orang itu kalau kena anggota tubuhnya, bayangkan saya kalau ditendang, dadanya ditendang. Perempuan ini yang main yang gulat, ditendang dadanya itu. Sampai pingsan. Lama kelamaan bangun kembali. Saya bilang ini seperti main kartun saja ini. Ya. Itu kan film kartun tidak ada matinya. Lari terus ditabrak oleh mobil, kemudian dia itu sudah kempes ya, karena ditinggi oleh mobil. Lama kelamaan bangun lagi. Begitu saya lihat orang-orang yang wrestling, American wrestling. Kalau dilihat itu sudah binasa orang kalau begitu. Bayangkan kalau ditendang dadanya orang itu dan terpelanting naik ke atas. Tapi ternyata masih hidup. Ini sudah merupakan emansipasi yang kelewatan kelebihan. Jadi kalau main bola masih mendingan kalau dibanding dengan gulat. Ini susahnya karena saya tidak lihat ini. Kita habiskan saja ini. Hatta aja. Hatta. Hatta yamla'ah. Nah, hatta masuk kepada fi'il mudhari' itu menasab. Hatta yamla'ah. Ikut takdirnya hatta an yamla'ah. Sampai mengisi hatta yamla'ah. Apa itu? Yamla'ah apa? Firadahum. Dal. Faragahum. Hatta yamla'a faragahum. Ya. Hatta yamla'a faragahum. Sampai dia mengisi kekosongannya. Sampai mengisi kekosongannya. Apa lagi itu?
Hah? lima ya'udu ala ajsamihim bisihah. Lima ya'udu ala ajsamihim bisihah. Yang membawa kepada kesehatan, kembali kepada tubuhnya yang sehat. Wala akalatihim bil quwwah. Akalnya bil quwwah. Kenapa aku sekalian pentingnya yang namanya pendidikan jasmani itu? Kenapa? Karena akan mendatangkan juga kekuatan, kesehatan pada diri. Ya. Mendatangkan kekuatan dan kesehatan pada diri kita. Itu hebatnya, itu yang namanya mumarasah riyadhah. Itu melakukan olahraga. Wala ajizati, dan itu? Abdanihim wa ala ajizati abdanihim bin nasyati wal hayawiyah. Dan anggota-anggota tubuhnya itu dengan gesit wal hayawiyah dan bergairah. Ya, dengan apa itu olahraga akan membuat jasad atau tubuh kita kuat, akan memberikan ya, kita punya jiwa itu nasyat. Apa artinya nasyat itu? Giat. Ya, selalu mau melakukan sesuatu. Seperti giat belajar, selalu ingin belajar. Itulah barangkali anakku sekalian pelajaran kita pada malam hari ini. Walaupun saya tidak bisa melihat dengan terang kitab ini. Mungkin saya punya kacamata ini harus diganti lagi. Baiklah, kita buka, jangan sampai ada yang bertanya. Tapi waktunya sudah sampai ada orang yang menunggu itu. Baiklah, kita tutup pengajian ini dengan doa. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima jahilna wa zakkirna bima nasina. Allahumma qina bil ilmi zayyinna bil hilmi wa karrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi lain kali kalau kalian ingin menjemput saya mengajar, sampaikan memang waktu siang. Jangan tiba masa, tiba akal. Terus datang. Yang kedua, teman-temanmu itu kadang-kala tidak membawa kitab. Karena kamu tidak umumkan pada waktu siangnya bahwa akan ada pengajian nanti malam. Kecuali kalau sudah continue itu